Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi video kali ini aku buat videonya di channel aku yang satu lagi. Nah, jadi sesuai banget dengan judulnya, aku akan ceritain kronologis eh, video aku di konten channel satu lagi yang Betania Riko itu. Aku akan ceritain kronologis kejadiannya pas aku mendaki gunung sendirian, dan aku bakalan jawab semua komentar-komentar yang ada di video itu. Oke, langsung aja. Nah, jadi aku udah baca semua komentar kalian di kolom komentar. Memang di video itu nggak ada satupun komentar yang aku balas, tapi tetap aja aku udah baca semuanya, dari komentar baik, komentar buruk, semuanya aku terima dengan baik aja. Sebelumnya aku udah jawab, tapi di dalam hati aku aja, aku sambil baca-baca, senyum-senyum. Ada yang kata-kata bikin sedih juga, tapi ya aku seneng sama kalian semua yang udah support aku sampai ke titik ini. Dan langsung aja kita mulai. Nah, jadi mungkin masih ada buat teman-teman semua mungkin yang baru pertama kali nonton video ini. Jadi, ini lanjutan dari video aku yang sebelumnya di konten aku di channel Betania Ringo. Konten yang ini, mendaki gunung sendirian. Ini nanti kalian yang belum nonton videonya bisa langsung cek aja di channel itu. Linknya nanti aku bikin di description box ini. Oke, jadi waktu itu aku mendaki Gunung Sibayak sendirian. Nah, di video itu aku bilang aku lagi ada masalah asmara. So, emang benar waktu itu aku lagi kayak patah hati gitu. Jadi aku kayak lagi mau jalan-jalan aja di Sumut. Tapi ya itu endingnya aku mampir ke Gunung Sibaya sama saudara aku. Tapi saudara aku gak jadi ikut. Terus aku jadinya naik sendirian. Nah, begitulah singkat ceritanya sampai ke puncaknya. Itu ternyata tiba-tiba ada badai hujan gitu, yang mana di situ emang sama sekali nggak ada orang, sepi, hanya aku sendirian di atas puncaknya. Tapi emang banyak yang nggak percaya, padahal di video itu udah aku tunjukin kiri kanan aku emang sendirian, jadi nggak ada settingan di situ sama sekali. Makasih buat yang udah percaya. Terus buat yang nggak percaya, ya itu hak kalian buat percaya atau nggak sama video aku. Jadi emang nggak ada, awalnya tuh emang nggak ada unsur pengen viral apa gimana, ya emang kebetulan aja ngevideoin. Lagian ngevideoinnya tuh memang betul-betul bukan kayak vlog, ya cuman ngevideoin dikit-dikit aja. Jadi intinya emang nggak ada unsur mau bikin vlog ke Sibaya, ya emang lagi pengen cari tempat yang benar-benar bikin hati tenang aja awalnya kayak gitu. Oke, so tapi ending ceritanya itu aku selamat, aku turun ke pos bawah itu dengan selamat. Syukurnya kayak gitu. Nah, jadi karena aku posting di YouTube aku video mendaki gunung sendirian itu, banyak pro and kontra dari komentar teman-teman semuanya. Jadi langsung aja aku mau baca komentar-komentar tersebut, karena emang aku seneng ada komentar yang lucu-lucu juga. Langsung aja kita baca satu persatu. Cuman mau ingatin, di Sibayak ada suatu penunggu yang kalau penunggu itu datang, ada ciri-cirinya seperti hujan yang sangat deras dan kabut yang benar-benar tebal. Kalau aku rasa kakak lagi dijumpai sama penunggunya. Biasa penunggunya itu nyulik orang, dan alhamdulillahnya kakak gak dicurik. Satu lagi, aku mau ingatin, jangan pernah sampai puncak yang benar-benar atas saat bertiga, karena dari satu kalian akan hilang, hanya sekedar memberi peringatan dan saran. Di sini dia bilang di Sibayak itu ada satu penunggu yang ciri-cirinya itu seperti hujan yang sangat deras dan kabut yang benar-benar tebal. Dan waktu itu aku emang lagi ngalamin yang kayak gitu. Hujannya deras banget sampai kayak badai, dan kabutnya tebel sampai nggak kelihatan ke bawah. Aku nggak tahu ya ini komentarnya ini benar apa enggak, tapi aku percaya aja sih. Dan untungnya aku masih dikasih kesehatan sampai sekarang. Nih, aku mau baca cumas dari channel
EXO Gupi Indonesia, cuma sekedar saran, jangan pergi sendiri dalam kondisi kalut, apalagi sampai trekking sendiri. Banyak hal yang bisa meluapkan isi hati tanpa harus mencari resiko. Ini bagus banget sih sarannya, khusus buat teman-teman yang nonton video aku itu juga pasti udah baca kan. Emang saran yang baik. Memang sebenarnya itu nggak bagus mendaki sendirian, emang nggak disarankan. Dan banyak juga orang yang bilang emang dikasih ya sama penjaga posnya mendaki sendirian. Ya emang dikasih, soalnya teman aku, saudara aku itu bilang juga biasanya juga aku mendaki sendirian, kata dia gitu. So karena waktu itu untuk pertama kalinya aku mendaki, jadi ya aku cuman tahu dari cerita mereka aja dan emang dibolehin sama penjaga posnya. Oke, langsung lagi. Mbak, gimana ceritanya kok bisa sendirian? Tadi udah aku bilang kalau waktu itu aku emang lagi ada masalah asmara ya, kayak gitu. Makanya emang anaknya emang nekatan juga, jadi nggak heran juga sih. Cuman waktu itu aku juga yang salah, nggak sebaiknya, nggak boleh juga untuk mendaki sendirian. Oke, langsung aku baca lagi. Memang masalah asmara, masalah yang rumit dan sering bikin kita stres, frustasi, sehingga semakin melakukan hal-hal yang merugikan diri, tapi kita nggak sadar karena emang bener sendirilah jalan paling menenangkan. Dan pergi jauh ketika ada masalah, apalagi sampai mengganggu pikiran setiap hari dan hati. Dari Irwan Tobing. Emang bener sih menurut aku, karena orang lain itu gak semua orang bisa ngedengerin cerita kita. Hanya diri kita sendiri yang paham kebutuhan diri kita itu, kalau kita itu orangnya gimana, gitu. Kalau meluapin stres itu gimana, jadi kita sendiri yang tahu. Ada, karena tipe orang beda-beda ya. Ada orang yang kalau stres itu dia cuman shopping, kayak ngabisin uang gitu ya, dia tuh udah senang, dia tuh udah nggak stres lagi. Jadi beda orang, beda cara menghadapi masalahnya, kayak gitu. Dari channel Boss Bro, cewek jika sudah berani mendaki si gunung, apalagi sendirian, dia adalah cewek super kuat mental. Dia adalah survivor sejati dan calon ibu rumah tangga yang hebat. Amin. Semoga yang dikatakan itu terwujud. Oke, langsung aja dari Fadil R. Pada saat sakit hati, naik motor ngebut 160 km, no. Ngedaki gunung sendirian, yes. BTW salut sih sama kakaknya bisa nekat seberani itu. Makasih Fadil. Udah ada yang komen, Aan Nurhuda, kegabutan yang paling gabut. Emang sih menurut aku emang ini tuh kegabutan yang paling gabut. Hamdani Hamid. Sebuah pengalaman kadang sulit untuk dilupakan, bekal kenangan di hari tua nanti. Semoga channel Betania Ringo terus berkembang di sepanjang tahun 2021. Cobalah bikin lagi video pendakian ke gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Salam lestari guys. BTW aku pengen juga ngedaki, aku juga pengen bikin konten-konten mendaki lebih banyak, tapi aku tuh bingung aku mau mendakinya sama siapa. Soalnya aku bukan anak yang suka ngedaki gunung sebenarnya, cuman ya itu kebetulan aja waktu itu aku pengen banget ngedaki. Semoga ada teman-teman yang ngajakin aku mendaki selanjutnya, biar aku juga bisa mendaki. Aku pengen banget lagi mendaki, bukan karena konten, tapi emang ya tertantang aja gitu kalau lihat orang yang ngedaki gunung kan,
kayak seakan-akan seru dan penuh tantangan, apalagi kalau udah sampai di puncak gitu. Terus ada yang ngomen, untung gak ketemu orang jahat, ngeri cewek sendirian. Ya syukurnya Tuhan masih lindungin aku, masih baik banget sama aku sampai hal-hal yang jahat gak terjadi. Memang pada waktu itu aku sama sekali kayak gak mikirin resikonya, padahal resikonya itu besar banget. Tapi setelah aku udah turun gunung, setelah masalah itu udah aku lupain, baru aku tersadar kayak, ya ampun Tuhan itu baik banget loh sama aku. Sampai sekarang aja aku masih sehat kayak gini. Apalagi coba yang mau kita pusingin, apalagi yang perlu kita raguin. Tuhan itu udah baik, tinggal kitanya aja lagi yang ngasih hati buat Tuhan. Bener kan? Jadi intinya gak boleh diulang lagi sih kalau sendirian. Langsung aja ada dari Edi Swarno. Gue pengen naik gunung tapi masih di bawah umur. Takut hilang, takut ketemu setan, takut jatuh, takut kalau ada babi. Gue kalau ngomong ceplas-ceplos, takut kalau udah malam, takut lapar, gak dibolehin ortu, takut capek. Sekian, terima gaji. Kok pada ngehujat sih? Kan aku cuma ngomong kayak gitu doang. Langsung aja kita lihat komentar-komentarnya yang ngomen juga di komentar itu. Ya ampun, satu pikiran, sefrekuensi tapi gak ada duit buat beli peralatan. Sumpah awalnya gue gini juga, pas daki itu enak banget. Kalau udah di sana beneran deh gak bakalan kayak gini-gini. Paket komplit. Sama pernah baca cerita horor di gunung, jadi dah takut duluan, mending ke Bromo aja aman. Kalau aku sih nggak mau coba-coba, kayak nyetorin nyawa aja, nyali ciut haha ke Gunung Kelut, Kediri dan Bromo yang pernah aku kunjungin. Memang gunung wisata, rame dan gak serem tempatnya. Gue cuman takut capek doang, yang lain mah gak takut sama sekali. Awas digondol setan. Setan didoakan hilang bro, capek didoakan gak hilang. Sumpah komen-komennya lucu-lucu banget. Ternyata masih banyak juga orang yang penasaran dan masih pengen mendaki gunung, tapi mereka itu kayak mikir peralatannya itu mahal, gak ada uang buat beli peralatan kayak gitu kan. Padahal aku sendiri emang gak ada bawa peralatan apa-apa, emang tangan kosong, cuman pakai jaket, dan BTW sepatu itu juga bukan sepatu buat ngedaki sebenarnya, kayak sepatu buat jalan-jalan aja. Cuman ya emang waktu itu nyali aku lagi bener-bener kuat banget. Ya ampun, lucu banget baca-baca komentar kalian. Terus ada lagi yang komen, WB oke. Gue salut Neng sama kamu, jadi ingat waktu SMA naik gunung Pangrango dan Papandayan. Semoga semua pendaki gunung selamat pergi dan kembali. Keren banget sih, Masnya juga suka mendaki kayaknya. Terus ini nih, ada komentar yang lucu juga. DMAN Sardon, wanita kalau kentut aja bisa viral, apalagi mendaki gunung sendirian. Teramat sangat terlihat. Wow. Sumpah. Semoga patah hatinya segera pulih kak, dan kembali normal menjadi hati yang utuh dan berbahagia. Sumpah ini komentarnya cute sekali. Ini juga yang gak pernah ngelakuin hal gila saat putus cinta, like pengen tahu seberapa banyak, dari Agus Nomar. BTW banyak juga yang like, 2200 juga. Ternyata masih banyak juga yang sayang sama dirinya. Ini nih lucu juga nih. Kak, BTW kok kepleset terus? Mungkin karena lagi ada masalah asmara ya, jadi kepleset terus. Aku sih pertama-tama dengernya kayak takut gitu. Denger kakak
kepleset malah ngakak dari Ilham Rumah Horbo. Ya ampun. Jadi aku tuh kenapa kepleset, mungkin kalian heran ya kenapa kepleset terus. Nah jadi jalan untuk mau ngedaki gunungnya itu ada yang jalan aspal, udah setelah itu ada juga kayak hutan-hutan pandan yang besar-besar gitu loh, yang kayak gede-gede gitu pandannya. Jadi di situ itu jadi kayak lorong gitu, kita masuknya pandannya itu kayak udah nutupin gitu. Jadi kita kayak masuk ke lorong pandan yang gelap, super gelap gitu. Terus jalannya itu tanah liat. Pas di situ kan emang lagi udah gerimis-gerimis pas aku udah naik gitu. Jadi tanah liatnya itu udah basah duluan. Pas aku eh, pas aku jalan mau naik juga udah gerimis-gerimis kan, udah basah duluan. Terus ya emang kalau nggak hati-hati naiknya emang ya tergelincir juga karena emang licin banget. Terus setelah jalan tanah liat itu mulailah em, jalan bebatuan, udah mulai nampak kan puncak gunungnya itu. Disitulah mulainya jalannya itu mulai kayak jalan-jalan bebatuan yang bener-bener super harus hati-hati menurut aku, soalnya di situ juga aku tergelincir karena emang panik dan mau turun dari gunungnya itu juga kan, gunungnya gini tuh. Aku dari atas turun ya emang harus pelan-pelan soalnya kayak tergelincir gitu. Kalau emang sebenarnya harus lengkap, tapi ya udah karena ini cerita aku yang udah pernah terjadi. Oke, langsung lagi kita baca dari RMV 17FF. Sama ku patah hati kehilangan seseorang yang berarti bagiku dan berat bagiku untuk kehilangannya, padahal 4 bulan lagi mau nikah. Sabar ya buat mas atau mbaknya, semoga pasti diberikan jodoh yang terbaik. Oke. Dari Kimochi Official, jangan pernah ngejar puncak dan ninggalin temen di trek pendakian lagi ya mbak. Makasih buat orang-orang baik yang selalu ngingetin dan bukan hanya menghujat. Aku bersyukur masih banyak orang-orang baik yang selalu ngasih support walaupun aku udah tahu itu emang kesalahan yang fatal. Oh, gara-gara asmara, gue kirain karena gajian ditunda. Slow aja neng, ada abang nih. Dari Jack Abdillah. BTW aku belum kerja. Kalau masalah gajian atau apa gitu aku belum kerja. Aku hanya mahasiswa semester 4 di Riau ya. Jadi buat orang-orang yang tanya-tanya, sebenarnya kakak orang Medan atau orang mana sih? Ya orang-orang ngiranya aku orang Sumut kan, karena si Baya kan di Sumut. Tapi BTW aku tuh sebenarnya orang Riau, bukan orang Sumut, bukan orang Medan juga. Aku orang Riau. Ya emang kebetulan aja waktu itu pas lagi liburan sama saudara aku di sana, makanya sekalian ke Sibaya. Oke, ini bagus sih. Ryuko Matsuka, nggak apa-apa galau karena semua hubungan punya masalahnya masing-masing. Tapi lain kali cari cara yang lebih baik kak. Ingat dan jaga keselamatan yang terpenting karena banyak yang sayang sama kakak. Ini untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena untuk mendaki harus ada kesiapan dan perlengkapan juga. Oh makasih udah sayang sama aku. Aku seneng banget baca-baca komentar kalian. Ternyata masih banyak banget orang-orang yang sayang sama aku. Makasih ya. Gue pikir suara ketawa makhluk apa gitu, ternyata di prank temennya. Ya gimana ya, aku nggak bisa bohong. Aku emang waktu itu di prank teman aku nggak mungkin kan ngadi-ngadi bilang ketawa hantu lah, ketawa ini lah.
Yang ada nanti teman-teman semua malah nanya, mana coba buktinya suaranya ada nggak direkam. Jadi lebih baik emang jujur aja kan, nggak usah ditambah-tambah juga. Dari ODT Garcia, untung masih dilindungi, banyakin doa ya dek, masih ada yang lebih parah penderitaan dari kita, mending bersyukur aja biar sedihnya hilang, Tuhan maha baik kok. Makasih ya. Cewek yang sangat luar biasa, fisik, mental, tingkat dewa. Salam anak pendakian. Makasih Siswanto Anto. Pertama kalinya ke Sibayak cuman bermodalkan nekat uang 50.000. Berangkat dari Medan pukul 2 subuh naik motor cuma pakai kaos tipis, jaket tipis, juga sama celana jeans dan tanpa perlengkapan pendakian. Untung gak mati beku awak di atas gunung tuh. Amrin Siringo-ringo. Ternyata dia juga orang yang senekat itu juga. Tapi untungnya dia laki-laki. Bedanya dia laki-laki, kalau aku perempuan. Handri aja patah hati terberat adalah di saat tidak patah hati, karena hati tidak bisa dipatahkan. Aduh. Oke, lucu banget sih komen-komennya. Gue kesini karena thumbnailnya cantik. Makasih. Tapi masih banyak perempuan atau wanita yang lain yang lebih cantik-cantik dari aku. Tapi aku bersyukur Tuhan masih kasih kesehatan aja. Dari Anissa Nisa, kakaknya pintar, dia ada yang jagain, dan buyut-buyutnya dahulu jaga dia aman. Dia masih keturunan orang pintar dari ayah ibunya. Lain kali jangan lakuin ini kak, supaya kakak lebih aman. Dan ingat kak, jika patah hati kita baca Al-Quran agar lebih berkah. Salam santri. Makasih doa-doanya. Aku yang dilarang keras mendaki sama mamah bilang like. Ternyata masih banyak ya orang yang banyak banget sih orang-orang yang emang benar-benar nggak boleh ke alam-alam gitu sama orang tuanya. Ya by the way, sebenarnya aku juga nggak dibolehin, dan itu orang tua aku nggak tahu sama sekali kalau aku mendaki gunung. Kalau orang tua aku tahu pasti orang tua aku ngelarang juga. Cuman karena aku kemarin itu baru kali itu aku yang emang senekat itu. Dan setelah orang tua aku tahu emang marah. Ya tetap dikasih nasihat biar nggak ngelakuin hal itu lagi ya. Jadi kayak ya aku salah, aku sadar aku salah. Aku kayak dalam hati aku ya udah nggak akan dilakuin lagi deh kalau kayak secara tiba-tiba dan diam-diam nggak ada perlengkapan gitu. Oke, jadi nih dari Harry Hanif. Jadi kesimpulan yang gue dapat, dia nggak sendirian dan awalnya nggak ada niatan mendaki, tapi cuma iseng-iseng doang, itu cuma sebentar aja. Ada lagi dari Fernaldi Giusti Syurada, baru muncul di beranda, putus cinta, naik gunung, oke lah, tapi naik gunung tanpa peralatan. Semesta masih mencintaimu mbak. Ya ampun, ngena banget ini. Ada yang komen-komen juga di komentarnya dia bilang semesta masih mencintaimu mbak. Sumpah ini quotes ngena banget ketika ngerasa semua orang nggak tahu di posisi yang kita alami, semua terasa hopeless, useless, semesta masih mencintai diri kita sendiri. Terus ada juga yang komen dari Elza, bener banget cuy, keren, mepet, nekat nih cewek. Jangan kan gak bawa peralatan, salah baju aja gue takut karena trauma, pernah hampir hipo. Aku mencintaimu mbak, aku mengagumimu mbak. Sumpah ini tuh kayak komentar-komentar anak indie gitu lah. Anak indie harus tahu ini.
Terus ada yang bilang dari Nisa, saya pernah mendaki si Baik berdua sama teman, naiknya jam 12 siang sampai puncak sekitar jam 12 jam 3-an. Mendaki si Baik gak lama, kayak mendaki Gunung Ciremai, Salak, Merbabu dan lainnya. Dan jalan menuju puncak juga masih terbilang mudah dibanding gunung lainnya. Horas Medan. Nih, ini nih. Mbaknya tahu beneran, soalnya mendaki si Bayak itu jalannya nggak yang kayak susah banget gitu didaki, tapi orang-orang ngiranya kayak nggak mungkin lah, orang ngiranya parah banget kan pendakiannya, padahal ya menurut aku ya biasa aja sih jalannya, ya cuman harus punya tekad aja dan emang nyalinya kuat. Setuju banget sih, banyak keren. Kalau gunung itu nggak apa-apa bang, kalau nggak bermalam di atas, asal sanggup jalan aja bisa. Bener, kalau Gunung Sibaya kalau nggak bermalam di atas juga nggak apa-apa, cuman ya asal sanggup aja kitanya jalannya gitu. Nusuk bos, nusuk bos. Sumpah ini terdebes banget sih. Semesta masih mencintaimu mbak. Sumpah aku sayang banget sama orang-orang yang komennya kayak gini. Waduh. Langsung kita baca next komentar. Kita baca yang unik-unik jadi menarik. Yang unik. Komentarnya lucu-lucu semua. Orang sampai heran gara-gara asmara sampai segitunya. Saran kalau mencintai jangan terlalu dalam. Kalau putus begini kan jadinya. Gimana ya, sebenarnya emang bener kan niatan awal itu emang pengen mendaki sendirian, cuman ya nggak tahu aja emang sampai viral gini. Lalu juga cuma iseng-iseng doang buat di YouTube videonya, bukan yang kayak emang pengen viral apa gimana gitu loh. Tapi emang akunya salah, jadi ya nggak apa-apa. Kita baca lagi. Jangan diulangi lagi ya Syai, patah hati boleh, tapi jangan sampai terjadi apa-apa. Kenapa di sini komentarnya banyak yang lucu-lucu juga ya? Kirain suara ngakak, suara demit, ternyata saudaranya udah panik duluan di prank. Asem. Naik gunung karena gabut, sini kumpul. Lucu guys. Aku pernah sakit gusi dan kulawan dengan menguji nyali pada malam Jumat. Habis maghrib aku pergi sendirian ke kolam besar dekat sungai dengan pohon-pohonnya yang besar dan rimbun. Sebenarnya gak ada apa-apa, tapi aku sudah mulai takut dan sakit gusiku sudah mulai reda karena rasa takut. Ini dari Eko Wile Eko. Aku udah bilang sama teman-teman semuanya, sebenarnya setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di diri dia sendiri. Jadi jangan disamain, standar orang beda-beda. Cara orang untuk ngilangin suntuk atau rasa sakit yang dari rasa itu berbeda. Karena gimana ya, diri kita sendiri yang tahu apa yang terjadi, bukan orang lain. So buat teman-teman semua itu ya nggak perlu komen yang negatif-negatif, karena diri kita sendiri tau nggak sih yang tahu permasalahan kita, nggak orang lain. Dan buat teman-teman yang emang lagi punya banyak masalah, ya udah aku doain semoga masalahnya semua selesai. Intinya jangan tiru aku, jangan tiru cara aku, karena aku mendaki dengan senekat itu. Nih ada juga yang komen, isi kolom komentar kok pada lebay sih, kalau kalian gak suka jangan ditonton. Kalau mbaknya jelasin kurang pas, tapi intinya dapet kan. Lagian kalian kan bisa lihat sendiri di video mbaknya, dia emang sendirian, dan video pas di puncaknya juga emang jelas banget tuh dia sendiri. Kedengeran juga
kan suara hujannya lebat banget. Terus yang bilang di Sibaya ramai, ya emang ramai, tapi mungkin pas di si mbaknya pas ngedaki di sana emang lagi sepi. Positive thinking dong. Gue juga pernah solo hiking di Sibaya karena jalannya emang bagus, tergantung yang ngedaki aja. Kalau perkataannya emang bagus, perkataannya bagus, pasti nggak akan terjadi sesuatu. Tolonglah berpikir positif, wahai para netizen. Gak guna banget komen-komen jahat mulut kalian. Itu kan cerita perjalanan tentang mbaknya. Kalian harus terima. Kalau nggak terima jangan ditonton. Langsung aja kita tengok orang-orang yang ngomen juga di dalam situ. Cerdas sekali netizen sehat ini. Cerpen kak, bacot. Sorry bang, jago. Ampun bang, jago. Apa sih? Berpikir positif sih, berpikir positif bang. Kalau mendaki gini persiapan gak logistik sendiri dipikir juga. Setuju. Kalau nggak suka gak usah nonton. Suka banget sih kalian nyari kesalahan orang. Banyak juga tahu kok kalau dia udah salah. Ya udahlah ya, nggak usah diperpanjang masalahnya. Heran banget dengan kalian. Nih begini nih penonton yang cerdas. Ada penonton yang cerdas, ada juga penonton yang nggak tahu emosian mungkin. Cuman ya aku ketawa aja, lucu aja. Ini ada juga yang komen Tri Wahyono. Wah, benerkah ini? Iya, setauku kemarin pendakian Gunung Sibaya sempat ditutup karena ada harimau turun gunung, makanya sepi pendaki. BTW ini komentarnya 4 bulan yang lalu. Berarti kalau sekarang mungkin udah nggak lagi ya, mungkin udah boleh lagi. Banyak komentarnya di sini. Langsung aja. Tanpa netizen kita bisa apa coba? Biarkan netizen komen apa suka hati mereka. Kan orang tuh yang komen dan awak pula yang naik daun. Parah sih, keren. Oke guys, ternyata di sini banyak juga orang-orang yang punya kata-kata yang hebat. Banyak juga. Kita lihat lagi komentar yang lain. Kita mau cari komentar yang greget. Sering mendaki sendirian sama temennya. Kamu memiliki rasa ketenangan yang hanya akan didapatkan dalam kesendirian. Oke, gue salut lihat lu kak, first time naik gunung sendirian, naik ke puncak. Boro-boro naik sendirian, lihat jalanan sepi aja langsung merinding. Di atas gunung keadaan lagi hujan, ada petir, main HP sinyal aktif. Tuhan masih sayang sama mbaknya. Demi apa sih? Ini bener sih komentarnya. Sumpah ini bener banget. Ternyata yang aku lakuin itu emang hal yang salah. Untung Tuhan emang bener-bener masih sayang banget sama aku. Ini tuh hal yang sebenarnya itu peringatan juga. Dan buat teman-teman yang nonton ini juga peringatan juga. Biar lebih hati-hati ke depannya dan lebih memikirkan risiko yang terjadi. Dan BTW, tapi waktu itu sinyal aku gak aktif kok. Soalnya di Gunung Sibayak emang gak ada sinyal. Di gunung gak ada sinyal bang. Tapi di beberapa gunung emang ada juga yang ada sinyalnya. Kayak di daerah Jawa sana juga banyak juga kok yang ada sinyalnya. Kalau teman-teman aku bilang mungkin netizen lebih penting ya. Kalau tersambar petir pasti bakalan viral loh. Banyak yang komen sinyal yang di sini jadinya.
Ada yang komen juga, Zahra Aulia, jadi inget dulu pernah ngalamin naik gunung sendirian ke Gunung Salak pas setelah sholat Idul Adha, benar-benar menantang banget. Kadang perlu kegilaan di saat kita sakit hati atau patah hati, yang penting jangan bunuh diri aja. Ya menurut aku bener sih, yang penting jangan ngelakuin hal yang bener-bener fatal banget gitu kan. Kalau masih tahu batasannya ya nggak apa-apa mungkin untuk menantang diri sendiri, karena ada tipe orang yang dia tuh kalau belum dia tuh kalau ngerasa tertantang harus dilakuin banget gitu. Jadi emang tipe orang beda-beda. Ini ada yang komen juga, gue cuman takut ada hewan buas, jangan dilakukan lagi ya cantik sesama cewek. Gue agak tragis dengernya. Bener sih, emang yang paling aku takutin juga hewan buas, bukan masalah kayak mistisnya gitu, lebih ketakut ke binatangnya. Wow. Oke guys, aku mau lanjutin tanya jawab di kolom komentar tadi. Langsung aja aku baca dari Zulham. Kalau jalur yang kakak lalui jalur pariwisata, coba naik ke Sibaya via jalur 54 dong kak. Atau via jalur deket depot gas Pertamina di dekat Sidebu via hutan bambu. Aneh start dari jalur tersebut pukul 5 sore sampai atas pukul 4 malam. Wow, ngeri bener. Ngeri banget ya, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Nggak deh, aku nggak berani. Tapi kalau masih rame-rame juga ya menurut aku nggak apa-apa sih, kan rame-rame dan mungkin udah ada yang tahu jalan juga kan, jadi aman. Oke, next kita baca lagi. Main bentar aja udah dimarahin, nggak boleh lama-lama, apalagi mau naik gunung sendiri pula, bisa-bisa pulang di amuk mama. Makanya jangan tahu mamanya, canda. Terus ada lagi, mereka tahu apa yang kamu inginkan dari awal, kan kamu pengennya sendiri, jadi mereka biarkan kamu sendiri lah. Oke, coba saya ikut kak, bisa menenangkan dan menghangatkanmu. Comel banget sih. Aku temenin sini kak, biar nggak sendirian kalau ke gunung. Boleh, ayo kapan? Bisa-bisanya ortunya izinin, dia nggak mau pulang dulu. Lah gue keluar jam 2 udah ditelepon. BTW itu tuh aku liburan ke Sumut bukan sama orang tuaku, sama saudara-saudaraku. Jadi kan orang tuaku nggak tahu kalau aku ke gunung gitu guys. Kalau orang tuaku tahu juga pasti aku nggak bakalan dibolehin. Salut aku nih kakak nih, berani mendaki sampai ke puncak. Semangat kak. Makasih. Mbak kalau aku lupa patah hati ya, banyakin makan terus cari yang baru. Emang ada yang mau? Canda mau. Serem banget kau, untung gak kenapa-kenapa, takutnya hilang. Gak niat mendaki sendirian tapi semangat. Maaf ya, emang kadang aku sebecanda itu. Terus ada yang ngomen lain, kalau patah hati gak usah solo hiking mbak, nanti kenapa-kenapa bahaya. Ya makasih ya. Tapi kenapa otak gue bayangin dia lagi menggigil ya? Ih, perhatian banget sih. Dari Alwin Channel. Aduh, ini tuh kisah horor. Kak coba mendaki di Gunung Argopuro, tapi sendiri dong, ditunggu partnya. Itu gunung apa? Aku nggak tahu beneran. Ajakin dong. Kalau kamu mau nemenin aku mau. Inti dari cerita mbaknya dia mendaki sendirian. Udah gitu deh. Masalah hati, masalah asmara. Pokoknya itu yang lagi alamin mbaknya. Sebenarnya nggak sekadar itu aja sebenarnya ya.
emang gimana ya ceritainnya, penting kalian tonton aja deh video aslinya, kalian ambil sendiri kesimpulannya di situ. Demi follow dan subscribe sampai harus ke gunung sendirian. Hey, aku tuh nggak ada niatan buat konten. Itu tuh malahan video yang udah video snap Instagram aku aja aku gabungin. Cuman karena ya udah iseng aja masukin ke YouTube. Bukan vlog kan, videonya bukan bentukan vlog. Terus bawaannya pengen pacarin kalau cewek cantik suka naik gunung tuh. Masa sih? Yaudah sini. Intinya hati-hati sama tanah liat. Iya, tanah liatnya soalnya licin, apalagi kalau hujan gitu licinnya parah. Wajahnya manis banget loh pas muncak. Makasih lu, gemes banget ini. Kakak naik ke Sibaya kapan? Kalau mau naik ke puncak Sibaya itu hari Sabtu Minggu kak, di sana baru rame banget dari Verdi Gaming. Iya, makanya aku naiknya hari Senin, makanya sepi banget. Emang nggak ada orang malahan, cuman ada bule yang turun gitu aja. Terus ada next time aja aku ya teh. Oke, apa Aib Saipulanwar. Jangan diulangin soal hiking. Hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Baiklah. Cantik. Makasih. Emang kalau hati lagi patah, setan pun udah kayak angin lalu. Tapi giliran hati udah sembuh, disuruh ngulang lagi mana mau. Terus ada yang komen seru banget pas kali. Nggak juga sih, kalau diulang ya mau aja. Kenapa ada yang mau mendaki bareng aku? Kapan mau hiking lagi kak? Aku mau hiking lagi kalau ada yang ngajak. Kalau kalian mau, skuy ngumpul. Banyak-banyak bersyukur dan kuatkan iman. Si baik 25 menit sampai, kayaknya aman-aman aja tuh, trekking aman-aman. Menurut aku aman sih. Aku kesini, kata anakku mukanya mirip bunda aku. Ya ampun, halo bundanya. Dari Mafi Linda. Ya beginilah cewek yang hanya mengandalkan perasaan. Ya gimana ya, cewek itu hatinya lembut banget guys, jadi dia lebih banyak pakai perasaan. Salam kenal, padahal kalau patah hati nggak boleh ke gunung sendirian. Masa iya sih? Kenapa nggak ke rumah aku aja kak? Kan rumahku juga sepi, kata pemuda hijrah. Nggak mau ada kamu. Lintasan Gunung Sibaya itu ada jalan tangganya. Waktu daki Sibaya asli rame di sana. Gak ada deh yang aku lewatin, gak ada jalan tangganya. Atau mungkin mbaknya lewat jalan mananya. Emang gak ada sih. Yuk main ke Gunung Argopuro Jatim via Baderan aja, nggak apa-apa kok, cuma 3088 mdpl, nggak tinggi banget kok, tapi rasain sensasinya ya. Nggak apa-apa kalau ditemenin sama kamu. Dari Brian Leo. Cewek nekat solo buat mendaki lah, aku full rank aja nggak berani solo, takut banyak setan bocil berkeliaran. Saya kesini karena ada di beranda YouTube kak, bukan dari TikTok. Aku malah nggak tahu kalau viral di TikTok. Iya, jadi sebelumnya itu video ini viral di TikTok kan.
Tapi karena tiba-tiba TikTok aku lagi bermasalah gitu, ya udah aku bikin akun baru lah jadinya. Untung kamu nggak apa-apa, soalnya aku khawatir kalau kamu kenapa-kenapa, soalnya aku suka sama kamu. Banyak banget guys buaya di komentar video ini. Gunung menenangkan sedangkan pantai menyenangkan. Menurut aku ya. Asik sih banyak warung kopi di bawah, mantap ketemu dengan Mas Topik pematang siantar, dan satu lagi rute gunung tercepat. Anjir pas hujan lu ngomong kaget gue. Sini komentarnya lucu-lucu guys. Aku asal dari daerah sana, tapi aku malahan gak berani mendaki sendirian kak, karena kita butuh persiapan juga. Takutnya kakak kena hipotermia dan gak ada yang bisa nolong. Saran aku sih kalau emang mau solo hiking ke gunung manapun, sebaiknya buat persiapan yang matang ya kak. Kalau berani masih ada lokasi di Kerinci Jambi. Iya kemarin aku mau pergi kan ke sana mau mendaki, udah ada persiapan juga sama teman-teman aku. Tapi tiba-tiba emang ada acara dadakan banget yang emang bener-bener penting, jadi nggak jadi. Kata saudaraku biasa di situ rame banyak mendaki. Iya emang. Kenapa tiba-tiba muncul beranda? Apa ini yang di bakalan jodoh? Bisa jadi. Naik ke puncak gunung cuma buat lihat awan kabut doang. Iya ya. Aku baru sadar sih. Kok kayak lihat acara awan doang. Apa cuman gue yang paham ceritanya walaupun dia cara ngomongnya rumit. Makasih. Mantap, semoga dalam lindungan Tuhan. Cantik amat kak. Oh iya, hadir. Tiba-tiba yang bodoh itu saudaranya, kenapa dibiarin sendirian? Jelas tidak punya rasa tanggung jawab, tapi janggal juga. Yang tahu hanya yang bikin konten. Bener lah. Saudaraku tuh emang gak mau ikut. Terus waktu aku naik, mungkin dia agak panik juga kan. Dia agak naik sedikit aja, agak dikit lah, udah bilang naik 10 menit gitu nungguin aku. Mungkin dia tahu juga aku bakalan dia tuh pasti nggak yakin juga aku naik sampai puncaknya, makanya dia kayak mau nyusul aku, cuman dia nggak berani juga mendaki sampai tinggi jadi dia tungguin aku aja. Makanya pas aku udah lewat mau turun, dia mau ngeprank gitu sih. Kapan daki bareng Gunung Talamau Pasaman Barat Padang? BTW aku cuman baru mendaki Gunung Sibaya aja. Walaupun gak nyambung alur ceritanya, tetap aku jatuh cinta padamu. Dah. Dari Kisyah Elmantia. Tenda itu memang sengaja ditinggal orang-orang yang pada ke puncak, emang biasa begitu. Gue sih percaya nggak percaya, orang yang solo hiking aja masih pakai peralatan. Gue jadi kepo sama trek gunungnya. Setahu gue semakin mau naik ke atas treknya udah lumayan parah, dan mungkin ada yang kasih webbing. Salut deh kalau emang benar tahan kosong kalau ada niatan naik lagi ke Jawa kak. Ya terserah sih buat yang percaya apa nggak percaya. Karena Sibaya itu kalau kalian udah pernah, itu treknya nggak separah yang kalian kira gitu loh. Ya udah coba aja dulu. Tapi kalau ke Jawa kayaknya mendaki agak parah ya, ngeri gitu ya.
Tapi ntar suatu saat aku bakalan coba juga. Aku sering ngerasain begini di Sibaya, mah biasa aja, dari Zaki. Ya biasa aja kan, buat yang udah sering ke Sibaya itu ya biasa aja. Dari Exias, pendaki yang hilang di Sibaya kebanyakan orang luar negeri dan mungkin tidak mentaati peraturan dan emang biasanya rame banget. Ya intinya kalau kita bisa menjaga omongan, perilaku, pokoknya perkataan kita, ya kita nggak apa-apa. Emang biasanya rame banget. Ya emang lagi nggak rame sih waktu itu, asli emang nggak ada orang. Bukannya gimana, bukannya bohong. Dari ada-ada aja TV, saya sudah 6 kali solo hiking di Sibaya karena saya orang Medan. Sayangnya saya nggak punya banyak subscriber. Aduh, ya ampun, lucu-lucu sih balasan. Lain kali sebaiknya jangan senekat itu ya kak. Ya, volume padahal dari kencengin tapi suaranya main tetap nggak kedengeran. Apa sih buat gitu suaranya? Itu cantik karena sesungguhnya mendengar lisanmu bercerita membuatku ingin menggerutu. Ini komentar-komentar yang gombal para buaya. Coba aja ada aku di situ. Fix kita akan bercerita panjang lebar dan saling mencintai seperti kayak FTP. Terus judulnya pendaki karena asmara, pulangnya karena cinta. Terus ada yang komen, gue jijik baca komen tuh. Nggak sanggup. Oke guys, BTW aku udah baca semua komentar kalian, maupun komentar positif dan komentar negatif sekalipun. Tapi aku jadiin konten tersebut jadi pelajaran. Dan buat teman-teman semuanya, sebaiknya jadiin itu pelajaran buat teman-teman semua. Aku tahu itu adalah hal yang salah, tapi aku bisa dan mau belajar dari kesalahan yang udah pernah aku perbuat. Intinya buat teman-teman semua, jangan tiru adegan tersebut dan tetap dukung aku, dukung channelku dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Makasih banyak buat semuanya. Jangan pernah bosan nonton video aku ya. Bye bye.